Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan di malam hari ini, membawa seluruh kehidupan kami dan penyembahan kami, membawa diri kami untuk datang bersama-sama bersekutu, menaikkan setiap doa dan pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh meminta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh boleh beribadah kepada Engkau di malam hari ini. Berikan ketenangan di dalam hati kami, supaya kami tetap terfokus kepada Engkau, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang dengan ketulusan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan ibadah kami. Dengar dan jawab doa kami. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa lagi, hanya dekat dengan kasih Bapa, jiwa kita mengalami ketentraman. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau terdekat
Saudara, hanya dekat dengan Allah kita bisa merasakan sentuhan kasih, kekuatan, dan kedamaian. Hanya dekat dengan Allah kita merasa aman dari tangan musuh dan dari segala mara bahaya. Hanya orang yang dekat dengan Allah tidak akan goyah sekalipun ombak besar menerjang. Tidak akan putus asa memperjuangkan hidup sekalipun permasalahan silih berganti datang. Dan tidak akan pernah terbuai karena kenikmatan dunia, karena dia mengingat apa tujuan hidupnya. Saudara, pemazmur berkata dalam Mazmur 62 ayatnya yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, salah satu tokoh Alkitab yang memberikan contoh untuk tetap dekat dengan Allah adalah Daniel. Dan bagi Daniel, saudara, cara terbaik untuk tetap dekat dengan Allah adalah tetap terhubung atau tetap terkoneksi dengan Allah melalui doa. Apapun keadaannya saudara, baik di dalam keadaan susah ataupun sukacita, di dalam masa kekurangan atau kelimpahan, ataupun pada saat berhasil, ataupun dalam masa kegagalan, apapun keadaannya. Saudara, Daniel 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Ayat 12 saudara. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Saudara, kalau kita membaca ulang cerita Daniel pasal 6, maka kita akan menemukan saudara bahwa bagian ini sebetulnya bercerita tentang para pejabat tinggi dan wakil raja yang saat itu saudara bekerja di bawah pemerintahan Raja Darius. Kita akan menemukan bahwa mereka menjadi sangat iri atas hikmat dan kemampuan yang dimiliki oleh Daniel. Kalau kita perhatikan di saat itu juga Raja Darius senang dengan Daniel. Sehingga saudara, karena rasa iri dan dengki itu, mereka memikirkan cara untuk menjatuhkan Daniel dan mencari alasan saudara supaya Daniel didakwa. Dan akhirnya saudara, setelah berpikir panjang dan mereka menemukannya, satu-satu alasan mereka bisa menjatuhkan Daniel adalah tentang kesetiaan Daniel beribadah kepada Tuhan. Saudara, pada saat Daniel mendengarkan kisah itu, mendengarkan peraturan itu saudara. Karena kalau kita perhatikan setelah para wakil raja itu dan para pejabat tinggi menjadi sangat iri dan kemudian mereka datang kepada raja, mereka menghasut raja dan kemudian mereka meminta raja untuk mengeluarkan sebuah perintah, yaitu tidak memperbolehkan siapapun menyembah Allah lain ataupun manusia selain daripada raja. Dan saat itu saudara, ketika Daniel mendengarkan perintah itu, kemudian kita membaca bagian tadi yang barusan kita dengar saudara, barusan kita baca, Daniel kemudian memilih untuk pergi ke kamarnya, berlutut berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan daripada Allah. Daniel kemudian memilih untuk pergi ke kamarnya, berlutut, berdoa, memohon kepada Allah. Saudara, kisah Daniel mengajarkan 3 hal penting kepada kita tentang berdoa saudara. Pertama saudara adalah Daniel meminta kekuatan dan pertolongan dan petunjuk dari Allah melalui doa. Saudara, saya sangat percaya bahwa Daniel pada masa itu sedang berada di bawah sebuah fase kebingungan dan ketakutan. Mungkin saudara, Daniel bingung bagaimana cara untuk menggagalkan perintah raja itu sehingga nyawa Daniel terselamatkan. Tetapi saudara, Daniel mengingat hal penting bahwa kekuatan dan pertolongan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Sekalipun manusia saudara memiliki kuasa,
Tapi Daniel sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan segala keadaan yang sedang dialami. Saudara, dengan berdoa, Daniel percaya bahwa Daniel akan mempunyai kekuatan untuk bertahan melewati setiap permasalahan di dalam hidupnya. Dengan berdoa, Daniel merasa imannya harus semakin bertumbuh. Dan sama seperti Daniel, saudara, yang mengikatkan dirinya untuk selalu terhubung dengan Allah melalui doa, hendaklah masing-masing kita seperti itu. Saudara, di malam hari ini kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Dan saya sangat rindu untuk kita berdoa untuk diri kita, bagaimana kita meneladani tokoh-tokoh seperti Daniel, meneladani orang-orang yang mempunyai iman di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, pertama sekali saudara, saya mengajak setiap dari kita di malam hari ini saudara, untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Supaya kita menjadi seperti Daniel, kita tetap berdoa dalam kondisi apapun. Saudara, di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, berbagai problem akan kita alami saudara. Kerusakan relasi di dalam keluarga, relasi yang kurang harmonis antara anak dan orang tua, antara mertua dan menantu, antara suami dan istri, mungkin kerusakan relasi di dalam pertemanan, mungkin perbedaan pendapat yang sering sekali saudara kita susah sekali menemukan benang merahnya. Mungkin kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mungkin itu berbicara soal sakit penyakit yang sedang kita alami pada saat ini, dan berbagai pergumulan di tempat kerja kita atau lain sebagainya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kita untuk berdoa kepada Tuhan senantiasa, kapanpun dalam kondisi apapun. Karena begitu penting meminta kekuatan, perlindungan, dan petunjuk melalui doa. Saudara, mari kita di malam hari ini datang di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami juga datang di hadapan Tuhan di dalam segala keberadaan dan ketidakberdayaan diri kami. Sesungguhnya terlalu banyak hal yang harus kami lewati di dalam dunia ini. Terlalu banyak permasalahan yang harus kami lewati dan Tuhan izinkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terlalu banyak orang Tuhan yang mungkin tidak suka dengan keberadaan kami. Terlalu banyak orang yang mungkin Tuhan merasa kami tidak baik ataupun dalam berbagai permasalahan lainnya Tuhan. Dan sering sekali Tuhan menghadapi banyak hal di dalam hidup kami sering sekali lelah dan seakan-akan kami tidak berdaya untuk melewati setiap pergumulan hidup kami. Tetapi malam hari ini sama seperti Daniel yang memberikan teladan kepada kami, bagaimana ketika kami menghadapi dengan permasalahan bahkan itu mara bahaya yang mengancam nyawa kami. Tapi kiranya kami seperti Daniel, kami mengingat dalam hidup kami bahwa kekuatan, pertolongan, dan perlindungannya datangnya kepada Tuhan. Harusnya dalam kondisi apapun, dalam keadaan susah ataupun senang, di dalam keadaan yang bagaimanapun, kami tetap mengingat untuk tetap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kehidupan kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami supaya dalam terang-Mu kami tetap mengingat Engkau dan kami senantiasa berdoa meminta kekuatan kepada Engkau. Bukan ketika mara bahaya itu datang kemudian kami melupakan Engkau. Bukan ketika permasalahan itu datang mungkin sekali dua kali kami berdoa, tetapi pergumulan itu tak kunjung hilang dalam kehidupan kami, tak kunjung terselesaikan. Tapi kiranya kami tidak pernah berhenti berdoa, melainkan semakin susah keadaan kami, semakin seakan-akan tidak ada jawaban terhadap doa-doa kami, terhadap permasalahan kami. Tapi kiranya Tuhan, di dalam itu kami semakin ingat kepada Tuhan, kami semakin berdoa, kami semakin giat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, pelajaran kedua yang Daniel ajarkan kita dalam hal berdoa, saudara, adalah begini. Daniel memiliki waktu khusus berdoa kepada Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Daniel meluangkan waktunya selama 3 kali sehari untuk berdoa kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa Daniel sangat mengerti betapa gentingnya dan pentingnya, saudara, seseorang menyerahkan diri di dalam tangan Allah. Dan begitu pentingnya orang selalu terhubung dengan Allah melalui doa. Dan kalau kita mendapati, saudara, Daniel mendisiplinkan dirinya untuk tidak boleh absen untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bukankah ini sebuah teladan yang baik untuk kita? Bukankah ini sesuatu yang wajib sekali, saudara, untuk kita teladani dalam hidup kita? Saudara, malam hari ini kita juga datang di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengajari kita agar kita bisa memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya kita diingatkan terus oleh Tuhan, saudara, untuk berdoa. Bahkan, saudara, jika selama ini kita sering sekali tidak memiliki waktu untuk berdoa atau kita tidak mendisiplin diri kita untuk berdoa di hadapan Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita berkomitmen di hadapan Tuhan dan kita mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita ingin memiliki waktu khusus untuk berdoa, untuk terhubung dengan Allah, Sang Pencipta kita itu. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, di malam hari ini juga kami datang di hadapan Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami ingin memiliki waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Baik berdoa di rumah kami masing-masing maupun berdoa di gereja, berdoa di persekutuan doa. Tapi kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh meluangkan waktu kami melalui doa. Kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Kami bisa menyampaikan apa isi hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya seumur hidup kami mengingat ini. Kami bukan hanya berdoa hanya ketika kami makan, tapi kami memiliki waktu-waktu khusus, Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan melalui doa kami, untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kami. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu yang lemah dan berdaya ini. Mungkin selama ini kami sering lupa betapa pentingnya berdoa di hadapan Tuhan, betapa pentingnya terhubung, memiliki relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan, tolong kami supaya semakin hari lagi, Tuhan, kami terus diingatkan dan kami terus memberikan diri kami, meluangkan waktu kami untuk sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk mengerjakan setiap bagian kami di dalam hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bagian yang ketiga, bagian ketiga pelajaran penting dalam hal berdoa yang diajarkan Daniel kepada kita, saudara, adalah begini. Doa, saudara, orang benar sangat besar kuasanya. Saudara, dengan berdoa, Daniel menunjukkan, saudara, sehebat apapun musuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keperkasaan Allah. Daniel sangat percaya bahwa Allah bisa mengubah rencana musuh menjadi rencana yang terbaik baginya. Allah mampu membebaskan Daniel, saudara, dan menolongnya dari hukuman apapun, sekalipun hukuman itu diberikan oleh raja. Tetapi Daniel sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Bahkan, saudara, jika Allah pun tidak membebaskan Daniel dari hukuman karena kesetiaannya kepada Allah, tapi Daniel sangat tahu, sangat mengerti, saudara, bahwa hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Dan Daniel menunjukkan bahwa dia telah berhasil untuk menjadi anak dan pelayan Tuhan selama dia hidup.
Saudara, ketetapan hati Daniel untuk percaya kepada Allah menunjukkan kesetiaannya dan cintanya kepada Allah. Dan Allah, saudara, menolong Daniel dengan menutup mulut singa-singa waktu Daniel dilempar di dalam gua singa. Bukankah kita bisa menyaksikan betapa doa itu memiliki kuasanya? Saudara, malam hari ini saya juga mengajak setiap kita, saudara, supaya juga kita meyakini bahwa doa itu memiliki besar kuasanya, saudara. Mungkin doa tidak akan pernah mengubah hidup, mengubah keadaan kita, saudara, tapi dia mengubah hidup kita. Dia memberikan hal yang paling terbaik dan dia mencerahkan hati kita untuk kembali mengingat siapa Allah, dan dia membuat kita semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita terus mengingat bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Dan kita berdoa di hadapan Tuhan, kiranya saudara, ketika setiap kali kita berdoa, kita meyakini dan mengimani apa yang kita doakan, saudara. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti betapa pentingnya kuasa doa. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, melalui Daniel kami belajar bahwa doa itu memiliki kuasanya dan kuasanya sangat besar. Ampuni kami yang mungkin kami sering merendahkan kuasa doa. Ampuni kami ketika kami menganggap bahwa doa itu tidak berguna apa-apa. Ampuni kami ketika kami berdoa tapi nyatanya Tuhan tidak ada jalan keluar untuk setiap jawaban dari doa kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami terus mengingat betapa besarnya kuasa doa, sehingga kami tidak pernah berhenti untuk berdoa. Ketika kami lelah, kami berdoa, karena kami percaya bahkan ketika tidak ada harapan, kami berdoa kepada Tuhan, karena kami sangat percaya bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar, memiliki kuasa untuk mengubah keadaan kami, bahkan memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kami, supaya semakin hari melalui doa juga Tuhan, kami terus dekat dengan Tuhan, kami terus mengenal Tuhan, kami terus semakin peka untuk mendengarkan setiap suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini, supaya dengan teguh, supaya dengan yakin kami ingat bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap doa kami hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita tidak bisa meneladani sikap hidup Daniel yang terhubung dengan Allah hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus, saudara, untuk memimpin kita, untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, supaya kita bisa meneladani sikap hidup Daniel. Kita berdoa, saudara, Allah Roh Kudus penuhi kami, karena ku rindu Engkau Allah Roh Kudus selalu ada di dalam hidup ini. Mari kita menaikkan pujian ini.
Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara, malam hari ini juga saya rindu sekali untuk kita menaikkan beberapa pokok doa kita. Yang pertama, saudara, mari kita juga berdoa untuk perang Ukraina dan Rusia yang terus-menerus berlanjut, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, ada berbagai hal yang terjadi. Tapi kiranya kita berdoa di hadapan Tuhan pada hari ini. Mungkin saudara kita tidak bisa melakukan apa-apa di tengah-tengah kekacauan dua negara ini. Tapi kita bisa berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Kita berdoa kiranya ada solusi yang terbaik di tengah-tengah permasalahan ini. Dan kiranya Allah sendiri, Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk mencintai kedamaian dan mengasihi sesamanya. Sama seperti yang kita telah pelajari betapa besar kuasa doa itu. Oleh karena itu kita berdoa di hadapan Tuhan, terus menyerahkan, saudara, kiranya Tuhan sendiri yang bertindak memberikan kedamaian bagi kedua negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa buat perang Ukraina dan Rusia. Kami tahu bahwa Tuhan ada bagi kedua negara ini. Kami berdoa bersama-sama kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian kepada kedua negara ini. Kiranya para pemerintahannya juga mencintai damai. Dan mereka sungguh-sungguh Tuhan mau memikirkan masalah ini dan tidak ada korban lagi di dalam peristiwa perang ini. Kami mohon Tuhan kiranya sungguh-sungguh Tuhan yang berkarya, kiranya sungguh-sungguh Tuhan yang bekerja. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami bersama-sama bersepakat hati untuk mendoakan kedua negara ini. Kiranya kasih-Mu, kiranya perlindungan dan pertolongan-Mu yang besar Tuhan yang beserta dengan kedua negara ini. Kami sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kami mau mempercayainya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya tangan-Mu begitu kuasa, tangan-Mu begitu perkasa, dan Engkau mampu mengubah keadaan kedua negara ini, bahkan mengubah hati para pemimpinnya untuk sungguh-sungguh mencintai kasih dan kedamaian itu. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa kami hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengar dan jawab doa kami di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara,
Yang terakhir, mari kita berdoa untuk penata layanan yang melayani di kebaktian umum pada hari Minggu ini. Khususnya saudara, untuk pengkhotbah yang akan melayani, akan menyampaikan firman Tuhan. Kebaktian pusat akan dilayani oleh penginjil Ratna dan pos PI akan dilayani oleh penginjil Daud. Kita berdoa saudara supaya juga setiap jemaat juga dapat mempersiapkan hati kita dengan baik. Kita juga berdoa untuk komisi remaja dan komisi sekolah minggu juga yang akan beribadah. Kita berdoa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kita juga bisa menguduskan hari Sabat dan semua umat Tuhan, semua jemaat Tuhan dapat bersuka cita bersorak-sorai karena mereka menyambut hari istirahat yang diberikan Allah kepada setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang boleh melayani di kebaktian umum pada hari Minggu ini. Kami berdoa khususnya untuk penginjil Ratna yang akan melayani menjadi pengkhotbah di kebaktian umum dan penginjil Daud yang akan melayani di pos PI. Tuhan, Engkau menolong setiap dari mereka, memberikan kekuatan, memberikan pimpinan-Mu, dan Engkau yang terus memberikan mereka hati untuk mempersiapkan dengan baik setiap firman yang disampaikan, setiap ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin, dan kiranya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk ibadah komisi remaja dan komisi sekolah minggu. Engkau menolong juga Tuhan supaya ibadah dapat berjalan dengan baik. Anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu juga datang dengan sukacita, dengan kerinduan untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap mendengar dan menjawab doa kami sepenuhnya. Kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan juga di dalam tangan-Mu, dalam peristirahatan kami, di dalam anugerah-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami bisa bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru untuk bekerja untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan tidur yang baik kepada kami, dan kiranya Tuhan yang memberikan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ingatlah bahwa berdoa adalah menjadi komunikasi untuk berbicara dan mendengar Tuhan. Dengan berdoa menghubungkan isi hati kita dan isi hati kita dengan isi hati Allah. Tanpa berdoa kita akan kehilangan kompas kemana kita akan berjalan. Dan tanpa berdoa kita akan kehilangan peta untuk menemukan harta karun. Kehilangan waktu berdoa saudara berarti kehilangan waktu yang sangat berharga. Kiranya saudara kita tetap terhubung di dalam doa. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.